Mencipta takdir dengan afirmasi yang jos. The power of repetition. Para sedulur, selamat datang di ranah di mana pikiran panjenengan adalah magnet terkuat di alam semesta. Di dalam diri panjenengan tersembunyi sebuah kekuatan universal yang dikenal sebagai Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Hukum ini menyatakan satu kebenaran sederhana, yaitu hal yang serupa akan saling menarik, atau dalam bahasa Inggris, like attracts like. Energi dari pikiran dan emosi yang dominan yang ada dalam diri panjenengan adalah frekuensi yang panjenengan pancarkan, dan frekuensi itu akan menarik kembali pengalaman, orang, dan peluang yang selaras dengannya. Namun, hanya mengerti hukum ini saja tentunya tidak cukup. Untuk benar-benar bisa menggunakannya, kita perlu melatih pikiran kita. Dan disinilah kekuatan pengulangan afirmasi mengambil peran utamanya. Para sedulur, apa itu afirmasi? Afirmasi adalah pernyataan yang positif, ringkas, dan kuat yang diucapkan seolah-olah keinginan panjenengan sudah terwujud. Dan tujuannya adalah untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar panjenengan. Pikiran sadar panjenengan mungkin tahu apa yang panjenengan inginkan. Kekayaan lah, kesehatan lah, hubungan harmonis lah, prestasi lah, ini itulah, bla 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 bla. Tetapi jika pikiran bawah sadar panjenengan yang merupakan pengendali dari sekitar 95% dari tindakan dan reaksi panjenengan, di dalamnya masih menyimpan program lama berupa keraguan, rasa tidak layak, atau ketakutan, maka perjuangan panjenengan itu akan sia-sia, alias muspro. Bayangkanlah pikiran bawah sadar panjenengan sebagai sebuah hard drive. Kalau panjenengan tahu komputer, hard drive ya, semoga panjenengan paham. Hard drive yang penuh dengan data dan program yang ditanamkan sejak kecil. Sedangkan afirmasi adalah kode baru yang panjenengan masukkan ke dalam hard drive itu. Misalnya saja, program di hard drive panjenengan, program lama, berbunyi sebagai berikut. Saya tidak pernah punya cukup uang. Maka kode baru yang panjenengan harus masukkan sebagai afirmasi adalah saya adalah magnet uang dan kekayaan mengalir dengan mudah ke dalam hidup saya. Dengan demikian, isi hard drive tadi berubah. Mengucapkan afirmasi sekali atau dua kali belumlah cukup, para sedulur. Itu seperti menjatuhkan sebutir pasir ke pantai yang luas sekali. Dampaknya hampir tidak terasa. Tetapi ketika panjenengan mengulanginya, seolah-olah panjenengan menjatuhkan ribuan atau bahkan jutaan butir pasir, yang lambat laun akan membentuk sebuah bukit pasir yang kokoh, yaitu keyakinan yang baru. Seperti dikatakan oleh penulis dan mentor sukses yang terkenal, yaitu Mas Napoleon Hill. Dia mengatakan, apapun yang pikiran manusia dapat pahami dan yakini, hal itu dapat dicapai. Keyakinanlah yang datang pertama, dan keyakinan ini terbentuk melalui fokus pikiran yang berulang, menjadikannya sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi oleh pikiran bawah sadar panjenengan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi mengapa pengulangan menjadi begitu penting dalam proses afirmasi. Yang pertama, pengulangan berarti membypass pikiran kritis atau critical thinking. Pikiran sadar panjenengan memiliki mekanisme pertahanan yang kuat, yang sering disebut sebagai filter kritis. Ketika panjenengan mengucapkan afirmasi yang bertentangan dengan keyakinan lama panjenengan, merasa kekurangan tapi afirmasinya, saya kaya raya, saya sugih duit. Filter ini akan berteriak, gedabrus, bohong. Lihat aja situasi nyata yang terjadi. Bohong besar tuh, gedabrus, gombal mukio. Pengulangan yang konsisten dan beremosi tulus merupakan cara yang tepat untuk membypass atau menenangkan filter kritis ini. Ketika panjenengan mengucapkan afirmasi yang sama berulang kali, pikiran sadar panjenengan lambat laun akan lelah berdebat dan mulai menerimanya sebagai kemungkinan. Nah, setelah diterima sebagai kemungkinan, langkah berikutnya adalah menerimanya sebagai kebenaran yang baru. Itulah prinsip dari pemrograman ulang ini. Dalam konteks ini, kita harus sadar bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan panjenengan, seperti ditekankan oleh Esther Hicks, orang yang terkenal sekali di dalam ilmu hukum Law of Attraction ini. Dia mengatakan, panjenengan adalah satu-satunya yang menciptakan realitas panjenengan. Tidak ada orang lain yang dapat berpikir atau merasakan untuk panjenengan.
Jadi nggak bisa ya law of attraction tapi minta bantuan orang lain, nggak bisa. Dengan pengulangan afirmasi, panjenengan secara aktif dan sadar mengambil kendali atas proses penciptaan realitas panjenengan dan menolak program lama yang pasif. Itulah dia. Kemudian nomor dua, pengulangan berarti mengubah jalur saraf otak panjenengan. Secara neurologis, ya, neurologis itu ilmu syaraf. Pengulangan menciptakan jalur saraf baru di otak panjenengan. Sebuah proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Jadi setiap kali panjenengan mengulang afirmasi dengan fokus dan emosi, panjenengan memperkuat sinyal di jalur saraf yang baru ini. Keyakinan lama panjenengan adalah seperti jalan tol yang lebar dan sering dilalui. Jadi sebenarnya ini adalah jalur kebiasaan berpikir negatif panjenengan yang lama. Afirmasi baru adalah seperti jalan setapak di hutan. Awalnya jalannya sulit ditemukan, tetapi dengan setiap pengulangan, panjenengan membersihkan semak belukar dan melebarkan jalan setapak itu. Akhirnya, jalan setapak itu lambat laun menjadi jalan yang lebih besar, dan berubah menjadi jalan tol baru yang kuat dan otomatis, yaitu keyakinan positif yang dominan. Nomor tiga, pengulangan berarti meningkatkan getaran emosional. Law of attraction tidak hanya bekerja pada apa yang panjenengan pikirkan prosedur, tetapi terutama pada apa yang panjenengan rasakan atau vibrasi emosional. Pengulangan yang diiringi dengan emosi rasa syukur dan kegembiraan, ya, seolah-olah keinginan itu sudah terwujud, merupakan kunci utamanya pada proses pemrograman ini. Ketika panjenengan mengulang afirmasi seperti saya layak mendapatkan cinta yang mendalam dan tulus, sambil merasakan benar-benar kehangatan dan kebahagiaan dari cinta itu. Dengan demikian, panjenengan meningkatkan frekuensi dan getaran panjenengan. Frekuensi tinggi inilah yang selaras dengan hal-hal baik yang ingin panjenengan tarik. Penulis Law of Attraction namanya Pak Michael J. Losia mengingatkan kita sebagai berikut. Saya menarik ke dalam hidup saya apapun yang saya berikan perhatian, energi, dan fokus saya, baik itu yang positif maupun negatif. Pengulangan yang berdisiplin memastikan bahwa perhatian, energi, dan fokus panjenengan terpusat pada hal yang panjenengan inginkan, bukan pada apa yang panjenengan takuti, bukan. Nah, berikut ini Pak Lang akan berikan sebuah contoh kasus proses mengubah kebiasaan buruk menjadi kekuatan diri. Seorang mahasiswi di kampus saya, dia belajar S2, sebelah namanya Ria. Ria ingin berhenti merokok, mahasiswi tapi perokok. Saya juga sebel. Ria ini ingin berhenti merokok dan menjalani hidup yang sehat, tetapi pikiran bawah sadarnya mengaitkan rokok dengan pelepas stres dan istirahat. Jadi rokok identik dengan pelepas stres dan istirahat. Ini gara-gara rancangan tesisnya ditolak terus saja ya. Memang dia tahu dia harus berhenti merokok, tetapi perjuangan internalnya sangatlah berat. Keyakinan dominan dalam dirinya adalah saya pecandu. Merokok adalah cara saya mengatasi masalah-masalah saya. Atas nasihat saya, karena kami bertemu di kampus ya, Ria memutuskan untuk menggunakan afirmasi sederhana ini. Saya bebas dari kecanduan, tubuh saya bersih, kuat, dan penuh vitalitas. Saya memiliki kesehatan dalam setiap nafas saya. Nah, bagaimana dia melakukan afirmasi? Pada pagi hari, 10 menit setelah bangun tidur, Ria berdiri di depan cermin, mengulangi afirmasi itu dengan suara lantang dan gerakan tubuh yang kuat. Lalu di siang harinya, setiap kali ada dorongan untuk merokok muncul, alih-alih mengambil rokok, Ria mengambil nafas dalam-dalam dan mengulang afirmasinya sebanyak 5 kali, membayangkan paru-parunya bersih dan hidupnya sehat. Lantas di malam harinya, 10 menit sebelum tidur, Ria mengulanginya seraya memvisualisasikan dirinya yang sedang berlari maraton dengan penuh energi. Ya kebetulan anak ini suka dengan lari maraton. Lalu bagaimana prosedur hasil dari perjuangan Ria ini? Selama minggu pertama, filter kritisnya, yaitu rasa ingin merokok, rasa ini sangat kuat atau masih kuat lah ya. Tetapi karena ia tidak menyerah, ia mengulanginya lagi, dan terus mengulanginya. Ya, namanya juga the power of repetition. Lambat laun ada perubahan, walaupun halus ya, halus. Perubahannya sedikit sekali, subtle istilahnya. Setelah bulan pertama, dorongan merokok mulai mereda. Afirmasinya menjadi sebuah mantra yang lama-kelamaan otomatis. Pikiran bawah sadarnya telah menerima kode baru, yaitu saya memilih kesehatan. Kekuatan pengulangan telah mengubah jalur saraf otak
dari rokok adalah istirahat menjadi kesehatan adalah kekuatan. Ya, dari rokok itu istirahat, jadi kesehatan itu kekuatan. Pria tidak lagi berjuang untuk berhenti. Ia kini secara otomatis hidup sebagai pribadi yang sehat. Karena itulah yang ia tanamkan dalam dirinya melalui pengulangan yang berdisiplin. Tindakan nyata menjadi lebih mudah prosedur karena ia telah berhasil mengubah pikiran internalnya terlebih dahulu. Itulah sebuah kisah nyata betapa dasarnya pengulangan atau the power of repetition ini. Nah, selanjutnya Pak Lang akan memberikan kepada panjenengan semua tips untuk mengoptimalkan kekuatan pengulangan ini. Sejatinya ya para sedulur, pengulangan yang efektif bukan sekedar mengulang kata-kata kosong, sehingga perlu adanya strategi-strategi khusus. Nah, strategi itu meliputi yang pertama, emosi yang kuat. Jadi, ucapkanlah afirmasi dengan perasaan yang tulus, seolah-olah panjenengan sudah mendapatkan apa yang panjenengan inginkan. Rasa syukur adalah katalis tercepat untuk law of attraction. Yang kedua, yang saya sebut sebagai waktu emas. Lakukan pengulangan pada saat pikiran panjenengan paling reseptif. Yang saya sebut sebagai waktu emas itu, yaitu tepat setelah bangun tidur dan tepat sebelum tidur, ya, saat krip-krip, lemes mau bablas terus itu. Pada saat ini, filter kritis cenderung melemah dan sampai pada level yang selemah-lemah. Strategi yang ketiga adalah konsistensi, karena konsistensi adalah kunci keberhasilan panjenengan. Tetapkanlah jadwal harian dan jangan pernah melewatkannya. Lebih baik 5 menit setiap hari daripada 1 jam seminggu sekali. Itu pun kalau pas kelingan ya. Ingat, ini tentang membangun jalur saraf ya. Proyek membangun jalan tol baru. Kemudian strategi keempat, tindakan terinspirasi. Afirmasi tidak menggantikan tindakan prosedur. Afirmasi memprogram pikiran panjenengan untuk mengambil tindakan yang terinspirasi. Jadi afirmasi akan berujung pada tindakan yang terinspirasi atau inspired action. Ketika panjenengan sudah memancarkan frekuensi yang tepat, peluang akan datang dan panjenengan harus siap mengambil langkah yang nyata, langkah real. Nah, kini kita sudah sampai pada bagian penutup ya, para sedulur, pada pembelajaran Law of Attraction dan Law of Assumption ini. Begini, Pak Lang sampaikan, hidup yang luar biasa tidak muncul dari keberuntungan semata. Ia muncul dari niat yang disengaja dan fokus yang konsisten. Setuju? Harus setuju. Pikiran panjenengan adalah medan energi dan afirmasi adalah penyesuai frekuensi panjenengan. Jadi jangan biarkan pikiran panjenengan berjalan secara otomatis, mengulang rekaman lama yang meragukan dan negatif. Ambil kendali, tuliskan afirmasi panjenengan, ulangi, 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 dan ulangi. Setiap kali panjenengan melakukannya, panjenengan menancapkan tonggak baru di jalur menuju takdir panjenengan yang panjenengan impikan. Kesuksesan, kesejahteraan, cinta, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Disiplin pengulangan hari ini adalah kebebasan manifestasi panjenengan di masa datang. Afirmasi panjenengan adalah janji panjenengan kepada diri sendiri dan setiap pengulangan adalah sebuah sumpah. Seperti Gajah Mada ya, sumpah palapa. Jadi nyatakanlah sumpah palapa panjenengan untuk sukses, sumpah palapa untuk bahagia, dan sumpah palapa untuk berlimpah-limpah. Kuasailah Nusantara sekarang juga. Nah, ini Pak Lang ada tantangan buat panjenengan ya, ada PR buat panjenengan. Tuliskan 3 afirmasi yang paling penting untuk tujuan panjenengan saat ini. Lalu jadwalkan pengulangan 10 menit setiap pagi, siang, dan malam. Afirmasi apa yang akan panjenengan mulai ulangi hari ini? Silahkan pikirkan dan lakukan PR ini. Anda akan sukses. Salam seger waras.